Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok Verenit akan berpresentasi mengenai dampak pandemi pada sektor energi. Latar belakang dari kenapa kami memilih tema ini adalah pandemi COVID yang melanda Indonesia sejak 2020 berdampak pada kinerja berbagai sektor, tak terkecuali dengan sektor energi. Dengan banyaknya kegiatan yang dilakukan secara daring, kami memiliki pertanyaan, apakah terdapat perubahan pada konsumsi energi dalam negeri? 2 Maret 2020, kasus pertama COVID-19 terjadi. 13 Maret 2020, COVID ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam. 31 Maret 2020, kebijakan PSBB dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2020. 16 April 2020. Pada perkembangannya, jumlah kasus sembuh sudah melampaui jumlah kasus yang meninggal. Awal Juni 2020, sebagian wilayah memasuki era transisi menuju new normal. 3 Juli 2020, jumlah kasus yang selesai, sembuh ataupun meninggal sudah lebih besar daripada jumlah kasus aktif. Akhir Juli 2020, jumlah kasus terkonfirmasi sudah mencapai 100.000 orang. Sebelum adanya vaksin, cara paling efektif untuk menekan angka kematian akibat COVID adalah dengan melakukan PSBB. PSBB dapat memperlambat laju penularan dan memberikan waktu bagi pemerintah dalam mempersiapkan dan memperbaiki vaskes. Namun, di sisi lain, penerapan PSBB ketat berpotensi memperlama keberlangsungan wabah corona. Dengan adanya vaksin seperti sekarang, durasi kelangsungan wabah dapat berkurang. Konsumsi energi per jenis pada tahun 2018. Total konsumsi energi final pada tahun 2018 adalah sebesar 875 setara barel minyak. Pangsa konsumsi paling besar didominasi oleh BBM. Karena teknologi peralatan yang memakai BBM masih lebih efisien daripada peralatan lainnya, terutama di sektor transportasi. Konsumsi energi final biofuel sebagai pengganti BBM, terutama biodiesel juga meningkat mengikuti tren pertumbuhan minyak solar dan mandatory biodiesel. Biodiesel selain digunakan untuk transportasi juga digunakan untuk sektor industri, komersil, dan pembangkit listrik. Kemudian per sektor pada tahun 2018, sektor transportasi adalah pengguna paling besar yang paling banyak menggunakan BBM. Sektor industri menyusul paling banyak menggunakan batu bara. Karena hampir semua boiler menggunakan batu bara sebagai bahan bakarnya. Sebagian besar aktivitas harian rumah tangga menggunakan energi listrik. Aktivitas komersil juga menggunakan listrik dan LPG. Sektor lainnya seperti pertanian, konstruksi, dan pertambangan menggunakan BBM jenis solar. Proyeksi bisnis as usual. Pada skenario ini, diperkirakan selama tahun 2018 hingga 2050, total kebutuhan energi final meningkat rata-rata 3,9% per tahun. Sebagai penggerak ekonomi, kebutuhan energi di sektor industri diperkirakan terus meningkat dan mendominasi total kebutuhan energi final pada tahun 2050. Sementara itu, kebutuhan energi sektor transportasi diproyeksikan mengalami pertumbuhan lebih rendah dari sektor industri. Laju pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan kendaraan bermotor. Dari data di sini dapat kita lihat bahwa dengan meningkatnya perekonomian dan penduduk, kebutuhan energi final sektor komersial diperkirakan akan terus meningkat dengan laju pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor-sektor yang lain.
Sementara itu, proyeksi kebutuhan energi sektor rumah tangga dan sektor lainnya seperti pertanian, konstruksi, dan pertambangan juga terus meningkat dengan laju pertumbuhan yang lebih Dilansir rendah. dari website resmi Dewan Energi Nasional, Joko Siswanto memaparkan bahwa nasib sektor energi di tengah ketidakpastian. Ini dibuktikan dari datanya yang memaparkan pada tahun 2020 kebutuhan energi untuk energi baru dan terbarukan atau EBT sebesar 11%, sedangkan pada tahun 2001 target untuk EBT adalah sebesar 14,5% dan minyak bumi 28,1%, gas bumi 21,9%, dan batu bara sebesar 35%. Proyeksi sektor energi setelah COVID berdasarkan data dari Buruan Energi Indonesia tahun 2013 sampai 2050 menunjukkan bahwa semua sektor EBT akan menurun. Pemerintah akan mulai mendorong penggunaan EBT. Proyeksi sektor energi baru terbarukan akan menjadi alternatif utama bagi Indonesia dalam jangka beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu, sektor ini akan menjadi bidang yang efektif dalam menginvestasikan dana kita. Rekomendasi 1. Ada yang namanya energi alternatif. Energi alternatif adalah energi yang terbaharui yang menggunakan matahari, air, angin, biomasa, dan panas bumi sebagai pengganti bahan bakar fosil, dan energi alternatif yang ramah lingkungan dan tidak merusak alam dikarenakan menggunakan sumber energi dari alam. Yang kedua, ada kendaraan tenaga listrik. Kendaraan tenaga listrik berpengaruh dikarenakan dia adalah kendaraan yang ramah lingkungan dan hemat dan tidak perlu menggunakan bahan bakar fosil karena hanya menggunakan listrik untuk dapat berjalan. Dan yang ketiga ada net zero emission. Gerakan net zero emission adalah gerakan untuk mengurangi jumlah emisi karbon hingga mencapai nol yang dilakukan melalui berbagai kegiatan manusia, teknologi, dan lingkungan. Ikut presentasi yang sudah kami paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari tim Verenit izin undur diri. Terima kasih.